sore Ibu. Gimana kabarnya? Sehat. Sore ini kita akan mulai kegiatan kita. Ini kegiatan yang sebelumnya yang sudah pernah kita juga, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Apa? Kurang kuat. 1, 2, 3. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Iya. Jadi sore ini kita masuk ke modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Siapa yang biasanya punya permasalahan dengan permasalahan keuangan? Coba tunjuk tangan. Coba berapa? Berarti begitu tidak. Begitu tidak. Halo. Jadi ini, jadi kita fokus dulu sebentar. Jadi ya. Ya. Jadi itu sudah hal yang coba dulu berdiri. Jadi ini ada biaya yang harus dilihat. Nah, ketika saya bilang uang tidak cukup, jawabannya apa? Hemat. Ya, diatur dong. Nah, gitu. Tapi dia harus pakai ketika saya bilang uang tidak cukup, berkompak. Uang tidak cukup, uang tidak cukup. Tepuk tangan. Dulu. Jadi artinya ketika kita ada persoalan keuangan, sudah seharusnya kita harus mengatur keuangan. Dengan cara bagaimana itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi kan uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah, artinya kan kita harus menghemat. Artinya kita harus mengatur keuangan kita agar keuangan kita bisa tercukupi. Bagaimana kira-kira caranya untuk kita mengatur keuangan? Salah satu caranya? Coba. Bagaimana caranya? Artinya harus mendahulukan mana keinginan dan mana kebutuhan, ya kan? Nah, artinya kalau kebutuhan itu misalnya apa itu? Coba tunjuk tangan baru ngomong. Mantap. Tadi itu salah satu caranya untuk mengatur keuangan itu adalah mendahulukan kebutuhan
kebutuhan daripada keinginan. Nah, salah satu contoh dari kebutuhan itu apa? Beli beras, Makanan pokok. Yang kedua, pendidikan anak. Selanjutnya, rokok suami. pokok suami, Masuk. masuk, Apa lagi? Makanan pokok. Jadi, halo. Hai. Nah, jadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan itu salah satunya itu adalah kebutuhan sehari-hari seperti makan, kebutuhan anak sekolah, apalagi listrik, air, ya termasuk gas, ya kan? Karena kalau tidak ada listrik sekarang kita akan susah untuk masak dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, ya kan? Nah, sehingga memang harus kita mendahulukan dulu mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, tadi kan sudah kita buat tadi dua kelompok ini, kelompok pakis dengan kelompok coba kelompok ini kelompok apa nih? Kelompok pakis hadap kiri, coba hadap kiri. Maksudnya gini nih, kalau hadap kiri berarti oke, berarti hadap apa? Hadap kanan. Sudah? Jadi kita buat dua kelompok. Jadi nanti ada saya kasih nanti kertas. Nanti tolong per kelompok itu dibuat tulisan kebutuhan itu apa saja, keinginan itu dua yang harus kita diskusikan antara apa tuh kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi di sini tolong dituliskan poin-poinnya nanti apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi keinginan. Nanti hasil dari yang ibu-ibu poin-poin yang sudah sampaikan di sini nanti akan didiskusikan dengan kelompok kangkung. Jadi poin-poin yang ada di sini ibu harus mampu mempertahankan kenapa ibu sampaikan itu harus jadi kebutuhan dan kenapa ini harus jadi keinginan. Nanti kalau misalnya nanti kelompok kangkung menanyakan itu, ibu-ibu harus bisa menjelaskan kepada mereka. Semisal nih makan itu adalah salah satu itu adalah kebutuhan kan. Ketika kita tidak makan kita pasti lapar. Ketika lapar pasti mati. Nah artinya, benar kan? Nah artinya ibu-ibu harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita diskusikan. Oke, siapa yang menulis? Yang menulis yang bisa saya baca lah. Oke? Tulisannya bisa dibaca. Nah, ini waktunya hanya 5 menit. Lalu tadi yang kebutuhan dan keinginan, nanti poin-poinnya tulis di sini. Nanti akan kita diskusikan dengan kelompok pakis. Nah, jadi kita harus nanti mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tuliskan. Oke? Waktunya hanya 5 menit dari sekarang, silakan berdiskusi. Oke? Ya, artinya ketika kebutuhan sudah terpenuhi, berarti ini harusnya juga masih belum. Kosmetik? Ini pasti ide-ide ibu tam tinggi. Perlu itu. Iya, perlu kan. Iya. Kenapa tidak dibuat di sini? Saya nggak lihat tadi hari itu di kebutuhan. Kosmetik ini tidaklah menjadi suatu kebutuhan. Artinya keinginan ini boleh dimasukkan ke dalam ini ketika kebutuhan yang ini sudah terpenuhi. Artinya kosmetik juga tidak, kendaraan juga tidak, liburan apalagi kecuali liburan ke
Ya, kalau ke kebun Nonas boleh. Ya. Tapi itu adalah sebuah keinginan. Tapi itu tidak menjadi keharusan. Oke, ini juga tidak. Kalau umroh ini saya tidak berani bilang, karena kalau saya lihat dan yang pernah saya saksikan, umroh itu biaya tidak sedikit. Jadi 30 sampai 40 juta. Artinya ini saya tidak berani sini bilang, jadi kemudian ada keinginan. Nah, artinya saya pernah ada melihat orang, dia tidak punya rumah, belum punya rumah lah, tapi dia nampung, tapi dia numpang di rumah orang, tapi dia selalu menabung hanya untuk umroh. Itu pernah juga saya lihat. Dia orang sangat sederhana. Nah, makanya saya tidak berani menyampaikan apakah ini kebutuhan atau keinginan. Itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi yang saya lihat kebanyakan ketika dia sudah umroh itu orang-orang yang sudah mampu atau mumpuni ekonominya. Oke, seperti kosmetik, kendaraan, hiburan. Ini kesenangan ini apa ini? Kesenangan itu bagaimana? Semuanya ada ya kan pasti sonang barang. Iya. Anak ada. Harusnya ini tak perlu kita tulis. Tidak ada di bawah. Oke. Nah, artinya ini juga harus kita eliminasi dan yang lainnya sehingga memang harus makanya kebutuhan harus tercukupi terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya jadi kan kita ini sudah bahas tadi mengenai kebutuhan dan keinginan. Nah, kita juga harus mendahulukan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan saya berharap ini tidak hanya di perdiskusian kita saja, dan ini harus dilakukan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih garis-garis besarnya ini, ya kan? Termasuk makan ini masuk lagi nanti dia ke kelas-kelas yang lain. Saya harus kembali ke sini. Karena makan ini juga semisal ibu punya 3 anak. Anak masing-masing itu beda seleranya makan. Tapi karena memang pemasukan keluarga itu tidak bisa mengcover atau tidak bisa mencukupi keinginan 3 anak itu, maka kita harus ambil dalam tengah. Yang harusnya anak suka ikan mas, satu suka ikan nila, satu suka ikan patin, misal. Hari ini ikan ini. Ya, nah ternyata penghasilan suami dalam satu minggu itu ataupun per harinya ataupun per bulannya itu hanya cukup membeli ikan asin atau bisa beli ikan lepis, tapi yang harusnya sekilo jadi setengah kilo. Nah, ini masih bicara makan, artinya masih banyak kebutuhan itu yang harus kita kerucutkan lagi, sehingga pengeluaran sama kebutuhan dan keinginan itu bisa seimbang. Oke, ini kita berarti sudah kita pahami nih ya, mana yang menjadi kebutuhan dan mana keinginan. Berarti perhiasan ya. Karena kalau berlebih, ya. Artinya begini, saya berharap ini semua diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan jangan sehingga ini bisa nanti membuat kita, artinya kalau ini bisa kita seimbangkan, nanti kita akan bisa menabung dan bisa seperti salahnya kayak buka usaha itu tadi, artinya kita bisa manage uang itu tadi. Oke? Terima kasih buat aktivitas ibu-ibu yang sudah interaktif, yang sudah memberikan waktu dan sudah berdiskusi tadi yang mengenai mana kebutuhan, mana keinginan, sehingga nantinya kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat waktunya ibu-ibu. Apabila saya ada kata yang salah, mohon maaf. Ya. Jadi seperti itulah, terima kasih buat waktunya. Kita akan bertemu kembali di bulan depan, tanggal ya, di pertengahan bulan, tanggal 13 sampai tanggal 15, seperti itulah. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih Bu Ibu. Jangan lupa bawa celengan dan jangan lupa juga bawa catatan yang perharinya.
Ya kalaupun tidak bisa dia secara detail total per Duit mah, duit. mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.